Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Tepatnya di materi ini kita akan membahas tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Tetapi sebelum kita memasuki materi, silahkan kalian pastikan dulu kalian dalam kondisi siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jika kalian sudah siap, yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Masih ingatkah kalian mengenai materi minggu lalu? Ya, di minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi latar belakang bangsa barat datang ke Nusantara. Salah satunya yaitu karena rusaknya ekonomi Eropa setelah peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia saat itu ditandai dengan didirikannya VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Tujuan VOC yaitu mengurangi persaingan sesama pedagang Belanda, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Pada pembahasan materi di pertemuan ini yaitu tentang politik adu domba, kerja paksa, tanam paksa, serta politik balas budi. Yuk kita lanjut. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melakukan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 itu berkuasa. Karena pada masa pemerintahan Daendels itu dilakukan upaya kerja paksa atau disebut dengan rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu mulai dari Anyar sampai Panarakan untuk kepentingan militer, membuat rakyat ini semakin menderita. Penderitaan ini berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Kebijakan tanam paksa itu diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van de Bos pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang melimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Akhir dari praktek tanam paksa yaitu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Setelah itu, penguasa asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan inilah yang disebut dengan kebijakan politik pintu terbuka. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Contohnya seperti di Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin,
Di Banten ada Sultan Agung Tirtayasa, di Jawa Tengah ada Pangeran Diponegoro, di Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya yaitu Baron van Hove, Edward de Westdekker, dan Mr. van Deventer. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pada bidang edukasi, pembangunan sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Sedangkan untuk program transmigrasi atau perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang jarang penduduknya. Ya, berikut tadi adalah materi kita di pertemuan kedua ini. Selamat belajar, dan untuk pertemuan kali ini silakan kalian catat materinya di buku tulis kalian, hal-hal yang penting pada video ini. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.